Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alianur Ilmi dari Departemen Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, Departemen Teknik Geofisika. Video ini dibuat dengan tujuan untuk mengerjakan tugas geologi fisik, yaitu pembahasan bab 1 dari buku Physical Geology. Kalau begitu, langsung saja saya share screen. Oke. Jadi di bab 1 ini eh, ada beberapa pembahasan. Bab 1 ini membahas tentang dasar-dasar dari geologi fisik. Eh, dari geologi, eh, hal-hal yang penting yang harus dipahami sebelum di geologi dan konsep-konsep lain yang penting. Ini merupakan sebab dari bab 1, yaitu pertama, Unit Geology, Earth System, and Overview of Physical Geology, Important Concept, dan terakhir Geologic Time. Kalau gitu langsung saja. Pertama, unit geology. Di sini ada hanya ada beberapa subbab. Jadi eh, di sini kita akan membahas siapa saja sih sebenarnya yang butuh geologi ini. Geologi itu merupakan eh, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, eh, ilmu geologi ini pertama itu digunakan oleh semua orang. Jadi kita semua butuh geologi, mulai dari eh, mulai dari anak bayi, anak balita, dewasa, eh, hingga lansia pun butuh ilmu geologi. Kenapa? Ini yang paling pertama, karena geologi mensuplai semua yang kita butuh. Mulai dari sesederhana seperti ST, ST ini sampai eh, mangkok yang saya pegang ini semua disuplai geo- dari ilmu geologi. Nah, salah satu hal yang dibahas tentang contoh benda yang disuplai di geologi ini adalah pensil. Jadi, pensil untuk kita ini, benda ini sehari-hari merupakan benda yang mungkin kita anggap tidak terlalu signifikan. Tapi, pensil ini sebenarnya eh, menggunakan berbagai macam ilmu geologi hanya untuk mendapatkan satu hal yang kita gunakan sehari-hari ini. Jadi apa sih? Pertama, dari kalau misalnya kita punya penghapus. Penghapus itu dibuat dari petroleum. Petroleum itu sendiri harus ditambang. Jadi untuk kita mencari minyak untuk petroleum itu, kita membutuhkan ilmu geologi. Kemudian, brass. Ini yang pegangan dari eh, penghapusnya itu terbuat dari copper dan zinc. Copper dan zinc ini harus ditambang juga dan harus dicari tahu. Makanya kita butuh ilmu geologi. Lalu eh, kayu, kayu yang digunakan di sini butuh dibentuk. Jadi kan kayu itu tidak langsung seperti ini ya. Ini dibentuk dulu. Nah, bentuknya itu menggunakan machinery. Machinery-nya itu dibuat dari besi. Besi itu lagi-lagi ditambang. Kemudian eh, pigmen. Untuk ini tidak ada pigmentasi, tapi kayak seperti eh pensil warna ini misalnya. Pensil warna ini pigmennya itu ditambang. Ini pigmennya biasanya kalau di sini dia itu dari berbagai jenis mineral, tapi terkadang ada juga pigmen yang pakai serangga. Tapi di sini pigmennya ditambang. Kemudian eh untuk ini sendiri grafitnya. Grafitnya itu terbuat dari clay dan graphite. Grafitnya itu eh ditambang. Jadi hanya buat kita nulis satu stroke aja, itu udah berapa barang tambang yang kita butuh hanya untuk menghasilkan satu barang yang banyak orang anggap tidak signifikan. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar pertama. Kedua, protecting the environment. Jadi seperti yang kita tahu, ilmu geologi sendiri itu eh, digunakan untuk melindungi bumi. Kenapa? Misalnya ilmu geologi itu kita bisa gunakan untuk memahami seperti reaksi asid misalnya. Ketika kita mining coal, kita main batu bara. Nah, batu bara itu hasil.
hasil dari pertambangan itu biasanya kan ada seperti kayak zat-zat asamnya yang kemudian itu bisa naik dan lalu turun sebagai hujan. Nah, eh, kita ilmu geologi itu bisa digunakan misalnya untuk mencari tahu bagaimana caranya kita bisa menghilangkan itu. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi efek samping dari misalnya pertambangan atau misalnya petroleum. Bagaimana caranya kita bisa mengurangi efek samping dari petroleum. Nah, yang ketiga, nih, avoiding geologic hazards. Jadi kita sendiri itu kalau kita itu kan kita tinggal di Indonesia, yang di mana Indonesia itu sebenarnya eh, terdiri dari beberapa lempeng. Dan kita termasuk di Ring of Fire. Ring of Fire itu adalah jalur pegunungan yang cukup aktif, di mana baru saja ini terjadi seperti letusan eh, di Gunung Semeru. Nah, artinya apa? Kita ini hidup di tempat yang penuh dengan eh, yang banyak terjadi bencana alam. Makanya kita butuh ilmu geologi untuk untuk bisa mengurangi efek samping dari bencana alam ini, agar kita bisa menghindari eh, efek samping yang signifikan. Contoh contoh salah satu geologic hazard yang paling gede itu adalah tsunami. Di mana tsunami ini seperti ini yang bisa kita lihat contohnya di 1.2. Tsunami waktu itu terjadi di sini. Tsunami itu sendiri sebenarnya adalah efek samping. Itu adalah efek samping dari eh, efek samping dari patahan. Jadi tsunami sendiri itu bukan seperti dia muncul sendiri, itu adalah efek samping dari fenomena geologi. Nah, ya tsunami termaksud fenomena geologi, tapi tsunami itu ada penyebabnya. Nah, ketika kita mempelajari ilmu geologi misalnya, kita di sini. Terus kita kan waktu itu ini gambaran tempat yang terjadi tsunami di Aceh waktu itu tahun 2004. Nah, ketika kita mempelajari ilmu geologi, kita itu dapat mengurangi efek samping dari bencana alam, khususnya efek samping nyawa manusia yang ada. Nah, eh, ini contohnya. Eh, Ini ketika Marina Beach di India itu tersapu oleh tsunami. Nah, tsunami itu eh, tsunami yang buat gede itu bukan hanya karena dia itu ngebawa air, tapi karena dia merusak semua benda yang dilewati. Jadi seperti misalnya bayangin kalau ada rumah. Rumah itu kan berat kan ya? Itu kalau misalnya dihantam tsunami itu hancur dan puing-puingnya itu bakal nabrak orang. Itu yang buat kenapa terus rumahnya runtuh. Itu yang buat kenapa banyak banget orang yang meninggal ketika terjadi bencana tsunami. Nah, kita ini hidup di salah satu tempat yang prone buat tipe-tipe bencana alam seperti itu. Nah, eh, eh, seperti bencana vulkanik dan tsunami. Makanya kita butuh ilmu geologi. Kenapa? Selain tsunami, salah satu yang paling gede juga itu adalah meledak ketika Gunung Merapi meledak. Salah satu salah satu eh, gunung salah satu ledakan gunung paling gede itu di eh, 19th century itu terjadi di eh, Filipina. Ini di 1991. Jadi ini gede banget ya. Eh, ini adalah eh, awan hasil erupsi. Ini gede banget. Nah, eh, ini hasil selain dari sini itu adalah contoh lain juga itu adalah seperti di Kolombia. Di Kolombia ini waktu itu terjadi ledakan gunung. Ledakan gunungnya berada di eh, puncak bersalju. Nah, ketika di puncak bersalju itu, kalau misalnya panas, artinya air bakal meleleh kan, salju bakal meleleh.
Akhirnya apa yang terjadi? Saljunya meleleh, kemudian saljunya ini bercampur dengan sedimen dan terjadi yang namanya mud flow, yaitu kayak banjir, seperti longsor gitu. Banjir tapi isinya itu eh, mud. Nah, ini ini bahaya banget dan ini banyak banget casualties yang muncul dari sini. Ketika kita memahami seperti tsunami, seperti vulkano ini, kita bisa mengurangi adanya efek samping dari bencana. Contohnya gimana? Eh, Ketika di Thailand, waktu eh, terjadi tsunami, ada anak perempuan, anaknya itu dari US. Sebelum dia berangkat ke Thailand, dia belajar tentang geologi. Dan di situ dia belajar bahwasannya, oh sebelum tsunami itu kan tsunami disebabkan karena kerak patah ya. Jadi air air masuk dulu. Nah, waktu itu dia belajar bahwasannya, oh iya, kalau misalnya tsunami, air dari pantai itu bakal surut dulu, kemudian bakal datang gelombang gede. Akhirnya apa yang dia lakuin? Dia peringatkan orang di situ, dan akhirnya ratusan orang yang harusnya jadi casualties, mereka selamat karena ya adanya ilmu pengetahuan geologi ini. Itu merupakan salah satu contoh kecil. Tapi salah satu yang paling gede itu adalah yang di Pacific Rim countries, karena mereka ini sangat prone terhadap tsunami. Jadi mereka punya waktu untuk memperkirakan golden times. Golden times itu adalah ketika eh, waktu di mana kita bisa menyelamatkan orang-orang ketika sebelum bencana terjadi. Misalnya di sini tsunami itu oh iya, tsunami ini terjadi di eh, Hawaii. Eh, di Hawaii kan. Terus ketika terjadi di Hawaii, eh, mereka tuh punya sistem yang misal memperingatkan area-area sekitarnya, seperti misal Chile. Di Chile itu mereka langsung bisa perkirakan, oh iya, 30 menit lagi tsuna- tsunami ini bakal sampai ke Chile, dan kita harus selamatkan orang dalam waktu 30 menit itu. Akhirnya apa? Kita bisa menyelamatkan jauh lebih banyak nyawa dibanding kalau kita nggak tahu ilmu geologi, karena kita tahu oh iya bahwa akan terjadi bencana alam dan kita bisa melakukan misalnya kayak hal misal kita naikkan orang ke dataran yang lebih tinggi untuk agar orang-orang ini bisa hidup dan tidak meninggal karena adanya bencana. Makanya ilmu geologi itu penting banget. Nah, terakhir, understanding our surrounding. Sebagai manusia, kita tuh harus mengerti tentang daerah-daerah sekitar kita. Karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwasannya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya kan. Kalau misalnya saya sendiri sekarang ada di Surabaya. Nah, saya tuh harus ngerti yang di sekitar Surabaya tuh apa-apa aja supaya kalau misalnya ada misal seperti gunung meledak atau misalnya di Surabaya ini kan banyak tempat-tempat fenomena geologi. Saya bisa tahu apa saja yang harus saya lakukan ketika bencana tersebut terjadi. Nah, kita juga harus tahu gimana kita harus juga paham agar kita bisa misalnya melakukan kayak mitigasi bencana seperti yang saya eh, jelaskan tadi. Nah, ketika eh, s- kita juga sebagai manusia, kita juga harus menjadi orang yang curious. Kita harus menjadi orang yang ingin tahu apa saja sih misalnya kayak oh iya kalau misalnya saya ke Malang, eh, sekitar Malang tuh ada gunung apa aja? Oh iya, ada Gunung Arjuna. Nggak jauh dari situ ada Kompleks Semeru Tengger. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu ya sekitar kita tuh apa aja, biar kita nggak buta arah gitu loh. Kita juga tahu apa yang kira-kira bisa terjadi dan bagaimana cara mitigasinya. Oke, lanjut ke sebab selanjutnya, Earth System. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang sistem-sistem apa aja yang ada. Kalau misalnya Earth System, ini merupakan bagian kecil dari sistem di galaksi. Kalau misalnya di galaksi kan kalau misalnya di matahari kan kita punya kayak oh ya matahari itu dikelilingi sama planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturn dan sebagainya. Nah, kita itu berada di dalam namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti atau biasa kita sebut sebagai Milky Way. Milky Way itu merupakan satu di antara jutaan galaksi. Itu merupakan contoh sistem yang gede banget. Tapi di antara sistem-sistem itu, ada sistem yang lebih kecil lagi. Yang kita tinggali sekarang, yang kita hidup di atasnya. Namanya adalah Earth System. Earth System itu terdiri dari beberapa hal.
Pertama, itu ada namanya eh, atmosfer. Atmosfer itu adalah gas yang mengelilingi bumi. Jadi oksigen yang kita hirup, CO2, CO2 itu CO2 yang kita keluarkan itu berada di atmosfer. Jadi atmosfer itu adalah eh, gasnya. Selanjutnya adalah hidrosfer. Hydro seperti namanya ya air. Jadi seperti air yang saya minum ini eh, air dari es teh atau misalnya air dari sungai itu adalah bagian dari hidrosfer bumi. Jadi itu merupakan kayak bagian seperti ya itu adalah eh, air dari bumi. Ketiga, biosfer. Biosfer ini adalah segala sesuatu yang hidup atau pernah hidup. Jadi misalnya saya itu adalah biosfer dari bumi. Kemudian tumbuhan yang kita lihat di luar itu adalah biosfer. Atau misalnya yang pernah hidup, seperti eh, mayat hewan. Mayat hewan itu juga adalah bagian dari biosfer bumi. Ketika eh, misal pohon tumbang, kemudian pohonnya itu akhirnya eh, dia itu break terbreakdown sama bakteri, itu juga disebut sebagai biosfer bumi. Dan yang terakhir itu adalah geosfer atau biasa kita sebut sebagai solid earth system. Geosfer itu adalah batuan dan segala jenis eh, hal-hal inorganik dari bumi. Jadi lawan dari biosfer itu adalah geosfer. Jadi misalnya seperti plastik, plastik itu adalah geosfer. Atau misalnya seperti batu, batu itu adalah geosfer. Kemudian batu atau misalnya seperti silika, iron ore, segala jenis kayak mineral-mineral itu merupakan bagian dari geosfer atau solid earth system. Nah, eh, ketika semua solid earth system ini bergabung, itu akan menghasilkan yang namanya tanah, ini produce soil. Gimana caranya? Jadi gini. Ketika misalnya biosfer, biosfer itu kalau misalnya kayak kayu misalnya atau misalnya bangkai hewan, itu kan bakal eh, dikompos ya. Ketika dia dikompos, itu eh, dia bakal bercampur sama eh, geosfer. Jadi dia bakal bercampur sama sedimen. Nah, sedimen ini kemudian tapi supaya si biosfer bisa terdekompos, dia itu harus interact dengan yang namanya atmosfer dan hidrosfer. Dia harus interact dengan oksigen supaya dia bisa terurai. Lalu dia juga harus interact dengan yang namanya air misalnya. Eh, supaya dia bisa terurai. Nah, ketika ini bercampur, semua dari ini bercampur, ini menghasilkan apa yang kita tahu sebagai soil atau sebagai tanah. Tanah ini yang kemudian kita akan pakai untuk misal tumbuhkan padi, tumbuhkan makanan. Jadi hal seperti sekecil tanah itu sebenarnya sangat kompleks untuk jadi. Selanjutnya, an overview of physical geology, important concept. Jadi di sini itu kita bakal belajar tentang konsep-konsep penting di eh, geologi fisik. Jadi bumi itu kita bisa ibaratkan seperti steam engine. Bumi sendiri itu terdiri dari dua jenis engine. Yang pertama internal heat engine dan yang kedua external heat engine. Internal heat engine itu berasal dari eh, sisa-sisa eh, panas bumi. Jadi kita kan sudah belajar tentang yang namanya Big Bang. Ini udah dijelasin dari SD. Oh iya, dulu terjadi Big Bang. Terus ini letusan, terus meledak kan ya. Ketika meledak, eh, bumi itu ketika dia meledak di bumi, itu bumi awalnya sangat panas.
Kemudian ketika perlahan-lahan kan terjadi hujan karena si atmosfer kan ya terjadi hujan. Akhirnya eh, outer layer dari bumi ini sendiri mengeras dan terbentuk yang nanti yang jadi namanya crust. Nah, tapi sisa-sisa dari panas ini masih terpendam di bawah permukaan bumi. Ini yang kita sebut sebagai internal heat engine. Nah, internal heat engine ini yang biasanya menyebabkan terjadi fenomena-fenomena geologi seperti misalnya vulkano atau kayak gempa. Ini yang biasanya menyebabkan hal-hal tersebut terjadi. Selanjutnya adalah external heat engine. External heat engine seperti namanya itu adalah panas yang berasal dari luar. Panas yang berasal dari luar itu maksudnya adalah matahari. Jadi eh, matahari itu sendiri dia provide energi untuk misalnya tumbuhan untuk melakukan fotosintesis agar misalnya eh, ada oksigen dan kita kita bisa makan tumbuhannya atau misalnya dia itu yang menyebabkan seperti kita itu bisa merasakan eh, hangat dan tidak mati kedinginan. Jadi bukan bukan berarti hanya karena yang lebih dar itu internal heat engine, lantas external heat engine itu nggak penting, nggak. Kita butuh external heat engine untuk sehari-hari karena ini yang menyebabkan terjadinya seperti misalnya iklim yang menyebabkan kalau kita di Katulistiwa tuh bisa hangat ya karena adanya Earth external heat engine atau kita sebut sebagai matahari. Nah, contoh dari engine tersebut itu bisa kita amati seperti di gambar ini. Ini gambar 1.5. Tadi saya udah ngejelasin sampai 1.4, ini 1.5. Nah, ini contoh pertama adalah lava lamp. Lava lamp ini ketika dia mendingin, dia akan naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, dia itu kemudian memadat dan akhirnya jatuh ke bawah. Nah, konsep ini akan kita gunakan untuk mempelajari konsep dari dalam bumi seperti crust. Ya, meskipun bukan yang kayak apple to apple, tapi ya ini lumayan bisa menggambarkan hal-hal yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah heat energy. Jadi kalau misalnya kita masak teh, kita masak air panas di teapot. Nah, eh, potnya itu mendapatkan panas dari eh, sumber panas kan. Bisa saja kalau misalnya kita pakai kompor listrik atau misalnya kita itu induksi atau misalnya kita pakai eh, kompor gas yang pakai api. Nah, itu adalah sumber energi panasnya. Tapi kan energi itu akan dikeluarkan ya. Ketika energi ini tersebut keluar, steamnya itu akan menggerakkan yang namanya spinning wheel. Ini adalah contohnya ya, nggak harus spinning wheel sih, tapi ini adalah contohnya. Itu bakal menggerakkan spinning wheel. Jadi energi ini butuh tempat untuk ngeluarin eh, energinya. Nah, ini bisa kita umpamakan sebagai kenapa terjadi misalnya letusan vulkano di bumi. Ya, karena bumi sendiri butuh tempat untuk mengeluarkan sisa-sisa dari energinya. Nah, ini geologist karir. Ini kita skip aja. Nah, internal process. How Earth's internal engine works. Jadi, di sini kita bakal ngebahas tentang eh, bagaimana internal heat dari bumi itu bekerja. Nah, eh, jadi ketika bumi itu kan panas. Nah, ketika bumi ini panas, ini seperti ini di wax contohnya, itu akhirnya yang mereka tuh bakal naik ke atas kan. Ini waxnya bakal naik ke atas. Di atas, waxnya ini bakal eh, mendingin. Nah, ketika mendingin, mereka akhirnya memadat dan turun kembali ke bawah. Nah,
Ini bisa kita contoh seperti misalnya magma. Kenapa magma itu ya bergerak-gerak? Karena mereka tuh panas, kemudian naik ke atas, mendingin. Ketika dingin di atas, mereka akan turun lagi ke bawah karena ya mereka tuh jadi padat kan. Nah, itu adalah penjelasan maksud dari how Earth's internal engine heat works. Nah, ketika misalnya makanya kalau kita turun tuh ke bawah, tambah kita turun ke bawah, tambah panas karena ya tambah dekat dengan core bumi. Selanjutnya adalah Earth interior. Jadi interior bumi itu terdiri dari yang namanya mantel. Mantel itu adalah bagian yang paling luar dari bumi. Nah, jadi bumi itu terdiri dari tiga hal ya. Yang pertama, wait, ini di, ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, bumi itu terdiri dari yang namanya crust. Jadi sebenarnya ada, kalau kita bagi itu sebenarnya hanya tiga ya. Jadi pertama tuh crust, kedua itu mantle, ketiga itu core atau inti bumi. Tapi ini tuh masih ada bagian subbab-subbabnya lagi gitu. Jadi kayak buku tuh satu, anggap itu seperti bumi. Kemudian ada ada beberapa bab. Babnya ini disebut sebagai crust, mantle, dan core. Tapi di antara babnya itu masih ada subbab-subbab lain. Nah, sebab dari ini tuh maksudnya apa sih? Kalau misalnya core, core tuh ada dua. Ada yang namanya inner core dan ada yang namanya outer core. Inner core itu sendiri itu solid. Nah, eh saintis tuh memperkirakan bahwa inner core sendiri itu terbentuk dari yang namanya besi. Kemudian selanjutnya itu adalah outer core. Outer core ini liquid. Nah, selanjutnya adalah mantle. Mantle ini dia itu eh liquid ya. Dia itu liquid dan mantle tuh masih ada bagiannya. Jadi ini misalnya uppermost mantle, kemudian ada asthenosfer. Asthenosfer ini part of mantle. Kemudian di atas, tapi masih ada lagi bawahnya. Selanjut- Selanjutnya bagian paling luar itu adalah crust atau bagian padat yang manusia tinggali. Nah, crust ini itu kalau dibanding sama isi bumi itu tipis banget. Jadi kalau misal kayak kita motong jeruk nih, bayangin aja kulit jeruk tuh setipis apa dibanding jeruknya. Jadi ya kalau kita lihat bumi, crust itu sebenarnya setipis itu dibanding dengan eh, bumi sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwasannya si dari inner core ke crust itu saja 6.370 kilometer. Tapi dari crust ke uppermost mantle ini yang masih padatan itu ya 100 kilo. Jadi bisa kita bayangkan setipis apa dibanding dengan keseluruhan isi bumi. Nah, bumi itu crust itu padat. Tapi di bawah crust sendiri itu asthenosfer itu liquid. Jadi apa yang terjadi? Nah, karena si asthenosfer sendiri itu liquid, akhirnya crust itu eh, dia apa ya namanya? Dia itu padat. Jadi dia tuh seperti kalau kayak misal ini es teh. Es teh ini atasnya itu adalah crust. Bawahnya itu adalah litosfer. Ini sebenarnya nggak persis-persis banget. Nah, eh, jadi apa yang terjadi? Crust itu bisa yang namanya berpisah. Jadi kayak lempeng tektonik itu kenapa dia bisa eh, terpecah-pecah? Ya, karena di bawahnya itu liquid. Di bawahnya liquid yang dimana terus bergerak. Kan tadi kita udah pelajarin gimana internal heat engine itu bekerja.
Jadi, ketika internal heat engine bekerja, eh, part dari asthenosfer ini, mantel yang liquid ini, dia itu bakal naik ke atas. Dia bakal naik pelan-pelan. Nah, dia naik, tapi naiknya tuh dia bakal turun lagi. Jadi ini tuh kayak berputar-putar gitu loh. Dan ini yang akhirnya menyebabkan kenapa seperti plate itu bakal bergerak. Ya, karena si bagian crust ini tuh sebenarnya kayak dia tuh cuman kayak ngambang di atas aja. Jadi ketika sesuatu terjadi di bawahnya, si crust ini bakal bereaksi juga dong, gitu. Nah, ini penjelasannya. Plate tectonics. Mana gambar 138 ini? Nah, ini adalah plate tectonics. Nah, jadi ini tuh bisa pecah-pecah gitu loh. Ini tergantung gimana bagian dari astenosfer di bawahnya. Jadi ini tuh bisa pecah-pecah lagi. Ini nggak selamanya gini. Ini bisa pecah. Nah, selanjutnya kita belajar tentang boundaries. Jadi, kalau kita belajar ini, plate tectonics, eh, dan ini adalah batas-batas, batasnya. Eh, Batas-batas itu ada tiga. Jadi yang pertama adalah divergen, konvergen, dan transform. Nah, yang pertama itu adalah divergen boundary. Boundary divergen itu biasanya terjadi di batas-batas lempeng antar benua. Makanya ketika divergent boundaries terjadi, itu akan ada yang namanya mid-ocean ridge. Nah, eh oh, nah, mana ya gambarnya mid-ocean ridge? Satu titik, titik 10. Wait, satu titik 11. Nah, ini adalah gambar gimana si mid-ocean ridge itu bekerja. Jadi, kan kita sendiri tahu ya, gimana bahwasannya di bawah itu di eh, atenosfer itu kan liquid dan terus berubah-ubah arahnya ya. Nah, ketika ini berubah, akhirnya eh, kedua plate itu bakal saling berjauhan. Nah, ketika mereka saling berjauhan, ini akan membuat yang namanya rift valley atau kayak lembah lembah di bawah laut. Ini terjadinya di lembah bawah laut ya. Nah, ketika di lembah bawah laut ini terjadi, ini kan ada magma. Magmanya ini bakal mau keluar. Nah, ketika magmanya keluar, ini erosi, ini oceanic crust, ini faultnya. Mereka tuh bakal keluar dan yang awalnya lembah itu bakal terdorong naik ke atas. Jadi ini tuh bakal terjadi yang namanya mid-ocean ridge. Makanya ketika terjadi diver, eh, batas divergen itu biasanya ditandai dengan mid-ocean ridge. Mid-ocean ridge itu biasanya dimulai dengan kayak patahan-patahan seperti ini yang kemudian terdorong naik di atas dan terjadi yang namanya mid-ocean ridge. Nah, mid-ocean ridge itu dia tambah ke atas, tambah panas karena ya tambah ke atas tuh berarti dia tambah dekat sama yang ini ya, tempat magmanya eh, keluar. Nah, si mid ocean ridge itu tambah ke atas, dia tambah panas dan tambah ke bawah tuh dia eh, tambah tua. Nah, contoh dari divergen itu sendiri ada di sini. Ini Mid Atlantic Ridge dan
Ini antara Plate dan South American Plate. Ini yang terjadi yang namanya divergent boundary. Lihat kan ini semua terjadi di, ya, ini dia adalah divergent. Nah, ketika eh, ketika magma kan lava di sini. Ketika lavanya itu keluar magma, magmanya tuh bakal jadi yang namanya igneous rock. Dia mendingin, dia bakal jadi yang namanya igneous rock. Nah, igneous rock itu ketika dia eh, ter dia itu dia solidified, kemudian dia terkena tekanan yang tinggi, dia akan menjadi batuan metamorf. Jadi itu dari mana batuan metamorf terbentuk. Selanjutnya, kan kalau misalnya divergen tadi itu adalah antara plate yang saling menjauh, maka ada lawannya. Lawannya itu adalah batas konvergen. Batas konvergen itu adalah batas yang ya saling bertumbuk. Batas konvergen sendiri ini ada beberapa jenis. Yang pertama eh, yang pertama adalah ocean continent convergence atau batas konvergen benua benua dan laut. Kemudian ocean divergen, ocean divergen. Kemudian kontinen divergen. Nah, fun fact, eh, si kontinen ini dia itu lebih dia itu lebih apa ya? Dia tuh lebih ringan daripada plate ocean. Jadi si plate yang samudra itu lebih lebih berat daripada plate benua. Jadi apa yang terjadi ketika ada tabrakan, plate yang lebih padat dan lebih berat itu akan turun ke bawah dan menyebabkan yang terjadi yang namanya subduction zone. Nah, karena si plate benua itu lebih ringan, jadi ketika di subduction zone ini, plate benua itu bakal naik dan yang ocean tuh bakal turun. Nah, itu namanya disebut sebagai subduction zone. Nah, ketika em, ini hal-hal ini yang menyebabkan kayak terjadinya vulkano ya. Fun fact, Indonesia sendiri itu berada di antara batas konvergen benua samudra. Jadi s- benuanya tuh Eurasian Plate dan eh, sa- samudranya tuh Indian Australian Plate. Nah, eh, fun fact lagi, tanah gembur itu biasanya berasal dari eh, lempeng lempeng benua. Makanya eh, tanah kalau misalnya Pulau Jawa sendiri, Pulau Jawa itu sebenarnya ada di lempeng benua. Makanya Pulau Jawa itu lebih gembur daripada Pulau Kalimantan, yang dimana Pulau Kalimantan itu terdiri dari itu berada di eh, lempeng benua. Jadi makanya kenapa Kalimantan itu dia tanahnya nggak cocok buat ditanami ya karena dia tuh di lempeng benua dan di Jawa tuh kenapa cocok karena dia itu dari lempeng samudra. Nah, ketika di subduction zone ini terjadi volcano, eh, itu akan menyebabkan yang ketika magmanya itu mendingin akan terbentuk yang namanya igneous rock. Igneous rock itu ada dua jenisnya. Ada extrusive igneous rock dan intrusive igneous rock. Sesuai namanya, ekstrusif itu
adalah ketika eh, eh, ekstrusif itu ketika magmanya mendingin di luar. Jadi kalau misalnya dia itu keluar lalu dia misal dingin di sungai itu jadi extrusive rock. Tapi kalau dia mendinginnya di dalam jutaan tahun dia jadi intrusive rock. Nah, intrusive rock itu ketika dia diberi tekanan, tekanan gede, eh, apalagi kalau misalnya di dekat subduction zone, dia tekanannya gede, kemudian dia tidak meleleh dan eh, ya dia tidak meleleh, kemudian dia tuh diberikan tekanan selama berjuta-juta tahun, dia jadi batuan metamorf. Ya, jadi sebenarnya batuan metamorf itu berasal dari magma yang mendingin di dalam tanah, kemudian terkena pressure jutaan tahun dan tidak meleleh. Itu jadi jenis batuan metamorf. Nah, eh ini jadi yang ini tuh adalah batas. Ini adalah contoh dari ocean eh, ini ini adalah contoh dari eh, ocean ocean continent convergence. Nah, selanjutnya ada yang namanya ocean convergence. Ketika terjadi yang namanya ocean convergence, karena dua-duanya itu padat ya. Jadi apa yang terjadi adalah yang mana yang lebih padat, yang mana yang lebih berat, itu yang akan turun ke bawah. Nah, oh iya, lupa penjelasannya. Ini tadi adalah diagram dari Ocean Continent Convergence Boundary. Jadi ini oceanic crust kan, dia itu lebih berat, makanya dia turun. Nah, kemudian ini oceanic crust kan, dia turun. Kemudian di sini ini itu adalah eh, continent crust, dia naik di sini. Nah, kemudian batas antara si oceanic crust dan si eh, continent crust itu di sini ini bakal menjadi yang namanya subduction zone. Nah, subduction zone itu bakal jauh lebih aktif daripada eh, daerah-daerah sekitarnya. Nah, ketika ada di subduction zone ini makanya terjadi yang kayak mountains, volcanoes itu karena dia berada di subduction zone di mana fenomena geologinya ini aktif terjadi. Jadi magma ini dibuat di astenosfer, kemudian itu dia kan meningin dia naik ke atas. Dia naik ke atas, kemudian akhirnya kan seperti yang kettle tadi itu dia butuh tempat untuk melepaskan energinya, akhirnya dia naik dan kemudian menyebar lewat volcano. Nah, ini adalah contohnya. Oke. Kalau gitu langsung aja ya ocean convergence. Nah, eh, ocean convergence itu adalah ketika kedua plate itu adalah lempeng-lempeng samudra. Nah, karena lempeng samudra ini secara alami dia itu lebih tebal. Nah, oh ya, fun fact. Kenapa lempeng samudra itu dia di laut? Kenapa dia itu di bawah air? Ya, karena dia lebih padat dan akhirnya dia itu lebih berat dan karena dia lebih berat dia itu makanya turun ke bawah dan kenapa dia itu di bawah laut gitu. Nah, ketika karena si ocean ini dua-duanya sama-sama padat ya, akhirnya yang mana yang lebih padat itu yang bakal turun ke bawah dan yang mana yang lebih ringan itu yang bakal naik ke atas. Nah, makanya ketika kedua ini bertabrakan, itu bakal terbentuk yang namanya volcanic island, seperti kayak Hawaii itu terbentuk nih. Kalau nggak salah ya, Hawaii itu kan Hawaii dia di daerah where is USA. Nah, ini dia itu berada di sekitar sini. Dia itu makanya terbentuk di situ. Ocean.
Oh, bukan, bukan, sorry. Eh Contohnya itu adalah Sumatera, jadi di Indonesia. Jadi, wait, mana tadi gambarnya? Nah, di sini. Ketika ini terjadi, eh ini si volcanic island forms, itu magmanya terjadi di sini. Jadi dia itu magmanya naik ke sini, kemudian di pulau-pulau ini dia itu bakal meledak. Nah, ini juga kenapa kalau misalnya ya kalau di Divergen itu kan karena dia saling bertabrakan, makanya dia itu kegiatan geologinya itu lebih aktif. Ini adalah contohnya. Contohnya itu di sini, di eh bukan, di sini di Sumatera itu adalah contoh dari ini. Si Ocean. Nah, waktu tsunami itu karena ocean juga ya. Makanya kenapa waktu tsunami itu terjadi? Ya karena itu adalah tabrakan dari ocean eh, ocean plate, ocean convergen. Nah, tipe yang terakhir dari konvergen itu adalah kontinen-kontinen konvergen. Ini yang menurut saya paling unik. Nah, kenapa unik? Karena kan kita udah belajar tadi bahwasannya eh, plate benua itu atau lempeng benua itu dia itu sifatnya emang buoyant dan ringan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia eh, ketika ini ya, ini kontinen, ini Indian Continental Crust, ini Asian Continental Crust. Karena dua-duanya ini sama-sama buoyant, sama-sama ringan, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak seperti kontinen di mana satu turun, satu naik, dan kemudian ya subduksi. Eh, Apa yang terjadi adalah kedua-duanya tuh naik. Jadi kalau misalnya ocean tuh kan misal gini, satu turun, satu naik. Kalau si kontinen-kontinen, dua-duanya tuh naik jadi gini. Nah, ini yang membuat adanya pegunungan Himalaya. Karena ketika waktu itu eh, di Indian Continental Crust dan Asian Continental Crust itu tabrakan. Jadi ini adalah India 10 juta tahun yang lalu, kemudian ini India sekarang kan, dia tuh tabrakan. Dan karena dia tabrakan, ini yang menyebabkan terjadinya eh, eh, Mount Everest atau kayak pegunungan Himalaya. Nah, penyebab kenapa pegunungan Himalaya tuh sampai sekarang kayak biasa kita dengar kayak, oh iya di pegunungan Himalaya tuh saljunya suka jatuh gitu, suka longsor salju. Ya karena sampai sekarang tuh dia masih aktif. Dan ini yang menyebabkan kenapa kayak tinggi banget ya, karena dua-duanya tuh sifatnya buoyant dan akhirnya naik ke atas dan menyebabkan pegunungan Himalaya. Nah, tipe terakhir dari Bandris ini, oh ya ini contohnya. Jadi ini, ini. Ini Himalaya ya, pas di sini. Ini Eurasian Plate dan Indian Australian Plate. Ini adalah Himalaya di sini. Nah, nah, terakhir adalah transform boundaries. Transform boundaries itu adalah ketika dua lempeng itu saling bergesek, tapi bukan secara apa sih ya? Bukan secara ini dia tuh bukan secara vertikal, bukan vertikal gini, tapi dia horizontal. Jadi dia nyamping gini. Ini. Itu kok bisa terjadi? Jadi misalnya ini ya. Ini plat A. Plat A ini mid ocean ridge patah.
Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Yang kedua, ini lagi-lagi Rift Valley, Mid-Ocean Ridge. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, plate terakhir, Mid-Ocean Ridge ini, akhirnya kemudian ini plate A dan plate B ya. Jadi ini patahannya beda-beda. Ini patah di sini lagi, Mid Ocean Ridge lagi. Nah, lihat kan di sini ini yang kiri, yang ini ke kanan, ini ke kiri. Ini jadi transform boundary. Yang ini ke kiri, ini ke kanan, jadinya transform boundary. Itu yang menyebabkan kenapa terjadinya transform boundary karena mereka tuh patah di eh, berbagai tempat, kemudian akhirnya bergesek secara horizontal. Contohnya itu digambar di mana ya? Nah, di sini. Indian Australian Plate. Ini tuh contoh dari transform boundary. Selanjutnya, eh superficial process, the Earth's external heat engine. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang eh, external heat engine atau dari pengaruh dari luar. Nah, tapi bagian ini tuh sebenarnya bakal jauh dibahas ke ke belakang. Nah, jadi gini, ketika misal kayak kontinen-kontinen plate, kontinen-kontinen konvergen. Ketika mereka bertabrakan, akhirnya tabrak, oke, tabrak, batu naik. Nah, ketika batu naik ini, oh ini, eh, tectonic force itu saya lupa jelasin. Tapi ada yang namanya isostatic adjustment. Nah, isostatic adjustment itu adalah ketika suatu plate itu mencari posisi balance-nya. Ini disebut dengan nama isostatic adjustment. Nah, ini yang menyebabkan kenapa ketika konvergen itu terjadi, yang lebih buoyant naik ke atas dan yang lebih padat turun ke bawah. Nah, ketika hal ini terjadi, akhirnya bakal ada kayak batuan yang kena expose kan, karena ini tabrakan. Nah, ketika ini tabrakan, ada batuan yang kena expose, akhirnya bakal terjadi yang namanya kayak erosi. Erosi ini disebabkan ya karena panas, kemudian ada angin, dan kemudian ada air. Airnya misalnya kalau kayak di desert, itu kan anginnya itu penuh dengan partikel sedimen. Karena dia penuh dengan partikel partikel sedimen, akhirnya tuh dia jadi kayak eh dia tuh perlahan-lahan dia menipiskan kayak batuan-batuan eh, di situ. Nah, ini yang disebut dengan nama erosi. Erosi ini, apalagi kan ada batuan yang sensitif dengan panas. Jadi apalagi kalau misalnya udah ke expose sama matahari, itu bakal mempercepat proses erosi. Tapi erosi ini juga eh, ada kayak batasnya gitu loh. Jadi ketika misal suatu eh, batuan, misalnya seperti igneous rock, mana ya gambarnya? Ada gambarnya enggak ya? Nah, ini. Ketika igneous rock, ini misalnya, ini kena erosi. Ini kena erosi juga. Dan akhirnya ini uplift dan ini terekspos. Si igneous rock. Nah, ketika si igneous rock ini kemudian terekspos dan akhirnya kena erosi, dia itu bakal jadi yang namanya, oh ya, ketika terjadi erosi, jadi ini yang di atas ini jadi sedimen. Nah, sedimen ini ketika dia terkena tekanan dan panas, dia itu bakal jadi yang namanya sedimentary rock. Nah, ketika si igneous rock ini dia terekspos, yang akan terjadi adalah dia tuh perlahan-lahan akan kena erosi juga. Igneous rock itu kalau kena erosi dia bakal jadi rock. Sorry, dia bakal jadi clay.
Nah, ketika dia sudah menjadi clay, dia itu artinya dia sudah menyesuaikan dirinya dengan daerah-daerah sekitarnya. Jadi, ketika dia sudah menjadi clay, dia itu sudah menyesuaikan dirinya dengan eh, iklim-iklim sekitarnya. Ini disebut sebagai equilibrium. Nih, di buku. Di equilibrium, yaitu ketika kondisi fisikal dan chemical suatu batuan itu sudah cocok dan tidak akan berubah seiring dengan waktu. Tapi tidak akan berubah ini bukan berarti kayak selamanya nggak bakal berubah, enggak. Tapi kalau misalnya si clay ini, misal entah karena apa dia terkena tekanan dan kemudian tekanan jutaan tahun, ya dia bisa saja jadi batuan metamorf gitu. Nah, contoh dari sedimentary rock itu eh, itu yang ada di Death Valley. Itu adalah contoh dari sedimentary rock. Nah, lanjutnya, geologic time. Nah, kalau kita sebagai manusia tuh kita hidup cuma berapa tahun sih? Let's say kita hidup 70 tahun. Buat kita 70 tahun tuh udah lama banget kan? Udah lifespan-nya udah lama banget. Tapi buat geologis tuh 70 tuh cuman kayak sedetik doang. Itu cuman bentar banget. Karena kita tuh kalau di ilmu geologi, kita itu mempelajari hal yang sudah terjadi kayak berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi di ilmu geologi sendiri, wait, ini jelasnya. Jadi di ilmu geologi sendiri itu si eh, kita tuh bisa bahkan kayak eh, bilang sesuatu yang terjadi dalam jutaan tahun itu cepat. Jadi kalau misalnya kayak suatu eh, benua yang saling mendekat, misal antara kayak Australia sama Papua itu saling mendekat, misal kita bilang kayak 10 cm per tahun. Ya, mungkin tuh kedengarannya dikit ya. Tapi ketika kita mempelajari ilmu geologi, ini kedengarannya cepat banget. Karena kita tuh bisa mengukur, oh iya dalam berapa juta tahun ke depan, misal Papua dan Australia itu bakal melekat lagi seperti dulu. Nah, ini tuh makanya kenapa geologic time dan eh, waktu yang kita pandang dari POV kita sebagai manusia itu sangat beda. Karena ya kalau di geologi tuh ngepelajari waktunya tuh berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, salah satu hal yang buat kita itu kayak kadang kaget ya. Jadi kenapa tuh kita nggak pernah ketemu misalnya dinosaurus? Karena humanoid aja atau kerabat manusia itu yang paling dekat aja itu baru hidup 4 juta tahun yang lalu. Tapi dinosaurus itu hidup 65 juta tahun yang lalu. Jadi emang sejauh itu jarak kita dari dinosaurus. Jadi manusia tuh nggak bakal pernah lihat dinosaurus. Ya, simply karena kita tuh punya perbedaan waktu jutaan tahun. Nah, fun fact lain, ketika eh, piramida itu dibangun, mamut itu masih berjalan di permukaan bumi. Jadi kita bisa bayangin ya, setua apa sih itu sebenarnya bumi. Nah, bahkan orang yang kita anggap eh, apa ya, kayak leluhur, kayak misal kayak orang yang udah kayak ancient times, misal kayak orang Mesir kuno. Mesir kuno tuh punya versi ancient times mereka sendiri. Jadi emang eh, bumi tuh kehidupan di bumi itu sudah berjalan eh, jutaan tahun. Ini ya, bahkan 600 juta tahun yang lalu itu sudah ada kehidupan di bumi. Makanya bahkan kayak orang-orang ancient pun punya versi ancient mereka sendiri. Karena ya emang sudah sejauh itu bumi.
Kita tuh cuma ngelihat bumi tuh pendek karena POV kita sebagai manusia ya yang paling cuma berapa sih 70 tahun doang. Tapi bumi sendiri itu sudah sebenarnya udah jutaan tahun gitu. Nah, ini adalah bagian terakhir. Oke, ini nggak usah dibahas. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Penjelasan dari bab satu Geologi Fisik, buku Physical Geology. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.